Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang biografi Al-Imam Al-Auza'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah seorang tabi'it tabi'in. Beliau di antara a'immatul muhadditsin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama hadis yang menjadi rujukan bagi para muhadditsin. Kemudian beliau adalah seorang ulama yang betul-betul diikuti pada zamannya oleh kebanyakan orang. Sehingga pada suatu kisah diceritakan bahwasannya Al-Imam Al-Auza'i ketika itu sedang duduk di majelis beliau, dan di hadapannya banyak sekali orang yang mendengarkan beliau. Bahkan dikatakan sampai ribuan umat. Kalau bahasa kita sekarang, dai sejuta umat. Nah, segitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di samping beliau adalah ulama besar, kecintaan beliau kepada para sahabat itu juga besar. Nah, dikisahkan ketika beliau sedang duduk di majelisnya, yang mendengarkan majelisnya itu ribuan massa. Kemudian beliau lantas mendengar ada orang yang berkomentar tentang majelis beliau. Orang itu berkata apa? Luar biasa, Al-Imam Al-Auza'i, Masya Allah, antum punya majelis banyak sekali yang mendengarkan. Dan saya, kata orang ini, ma ra'aitu hadzal majlis, ma ra'aitu hadzal majlisa li Abi Hurairah. Coba bayangkan, apa kata orang tadi? Saya tidak pernah melihat majelis sebanyak ini pada Abi Hurairah. Artinya orang tadi ingin membandingkan antara beliau, sosok Sayyidina Al-Imam Al-Auza'i yang juga ulama hadis, dengan Sayyidina Imam Abu Hurairah yang juga menjadi rujukan para ulama hadis. Sayyidina Abu Hurairah sahabat, beliau tabi'it tabi'in. Sahabat tabi'in. Maka orang ini ingin membandingkan antara Al-Imam Al-Auza'i dengan Abu Hurairah. Kemudian karena cintanya kepada Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, maka apa kata beliau? Engkau membandingkanku dengan Abu Hurairah, engkau membandingkan aku seorang Auza'i dengan Abu Hurairah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah beliau, marah. Orang kalau dipuji senang, tapi kalau beliau tidak. Beliau marah di sini bukan karena tidak ingin dipuji, tapi karena orang tadi membandingkan dirinya dengan orang yang sangat dia agungkan, yang sangat dia cintai, yaitu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Abu Hurairah. Maka beliau marah. Kemudian setelah itu beliau berkata, saya berniat, berazam, bersumpah untuk tidak lagi duduk di majelis ini. Beliau bersumpah untuk tidak kembali lagi di majelis tersebut. Kenapa? Khawatir beliau tidak mau su'ul adab kepada para sahabat, sampai-sampai orang mengatakan beliau lebih baik daripada sahabat. Saya tidak mau. Itu kata beliau, saking cintanya kepada para sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Al-Imam Al-Auza'i. Dan diantara hikam, diantara ungkapan bijak yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Al-Auza'i adalah la yastaqimu al-imanu illa bil qawli. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang kecuali dia mengucapkannya. Ada orang beriman gak mau mengucapkan dua kalimat syahadat yang ada dalam sholat. Dalam sholat juga ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu beriman? Ya. Ayo sholat? Enggak. Ikan itu perlu dipertanyakan. Maka la yastaqimul imanu illa bil qawli. Enggak sempurna keimanan seseorang kecuali dia mengucapkannya.
mengikrarkannya, menampakkannya keimanannya tersebut. Kemudian wala yastaqimul qawlu illa bil amal. Tidak pula qaul hanya sekedar qaul. Orang cuman mengatakan dirinya beriman, ya saya beriman, betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disuruh salat enggak mau. Disuruh puasa enggak mau. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi keimanannya. Perlu diajak kembali, perlu dinasihati kembali. Karena ini belum dikatakan sempurna. Ucapan tidaklah dikatakan sempurna sebelum dilakukan. Sama seperti kita, sebelum menasihati orang lain, kita dulu menasihati diri kita. Kita bilang hal yang baik, kita ucapkan hal baik kepada orang lain. Tapi ucapan itu hanya keluar, tidak masuk. Hanya kepada orang lain, tidak kepada diri kita. Ini tidak dikatakan sempurna. Kemudian wala yastaqimul imanu wal qawlu wal amalu illa bin niyyah as-salihah al-muwafiqah lis-sunnah. Tidaklah kemudian iman itu, qaul itu, amal itu dikatakan sempurna. Kita iman, kita ucapkan, kita amalkan, tapi tidak ada niat yang baik di dalam hati pun tidak sempurna. Maka 4 ini harus berjalan bersamaan apabila kita ingin menyempurnakan iman kita, yaitu niat yang baik, pekerjaan yang baik, ucapan yang baik, dan iman yang tertanam dalam hati kita. Ini ungkapan hikmah yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sayyidina Al-Imam Al-Auza'i juga termasuk seorang ulama yang terkenal sebagai ulama yang buta. Padahal beliau itu tidak buta. Beliau bisa melihat. Beliau bisa dengan jelas melihat apapun benda di depannya. Tapi orang-orang menganggap beliau itu sebagai orang buta. Kenapa? Nah, ini terjadi karena beliau saking khusyuknya merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau khawatir dengan membuka mata ia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tertunduk, selalu tertunduk sampai orang-orang mengatakan beliau adalah ulama yang buta. Padahal beliau tidak buta. Beliau bisa melihat dengan jelas, tapi untuk menjaga pandangan beliau selalu merunduk, beliau selalu terlihat khusyuk di hadapan siapapun yang mengajak beliau bicara dan muamalah dengan beliau. Inilah Al-Imam Al-Auza'i. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kecintaan kepada beliau, kecintaan kepada ulama-ulama Rabbani, kecintaan kepada ulama-ulama yang saleh, al-ulama al-amilin, karena al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang bersama dengan siapa yang ia cintai. Wassallallahu ala sayyidina